Sahabat-sahabat Dinarji, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Daniel Wibowo di Power Tips, yang kali ini edisinya spesial karena kami Dinarji Indonesia sedang berada dalam akademi bersama dengan Dinarji Global, ya. Dan karena kali ini akademinya hybrid, ya, yang di Portugal sana itu berlangsung dari pagi sampai malam, maka kami di sini harus mengikuti dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Ya Pak Joko, ya. Jadi sahabat Dinarji ini kalau ngelihat kita matanya agak bengkak, inilah gitu. Lagi euforianya kita ngumpul, kangen-kangenan sama keluarga besar Dinarji. 13 negara loh. 13 negara dan menantang gitu, karena di atas jam 12 tuh yang di sini sudah ya. Tapi so far masih bisa ikut sampai jam 2 pagi. Gitu. Luar biasa loh kan. Yang juga menarik dari perjalanan akademi adalah bagaimana setiap negara itu tidak hanya sebagai penonton dalam tanda kutip, tapi juga diajak untuk ngobrol nih. Ya, itu yang ingin kita bahas di kali ini. Ya, hampir semua diberikan kesempatan untuk cerita, untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, sharing gitu. Sebenarnya gimana sih Pak? Mengapa itu dilakukan gitu dalam sebuah akademi? Kita kan tiap perusahaan beda-beda, punya values, culture beda-beda gitu kan. Nah, salah satu values-nya kita itu adalah setiap orang tuh pasti punya pendapat, sudut pandang, ya kan? Yang mungkin sedikit berbeda dengan kita, dan it's okay punya pendapat yang berbeda. That's why pada saat sharing, kalau Daniel kemarin lihat gitu kan, kita sangat terbuka dan sangat nyaman untuk menyatakan pendapat kita. Ya walaupun masih ada yang bercanda-bercanda gitu, mengolok, tapi semuanya menghargai pendapat yang berbeda itu. Nah, inilah kalau kita bilang dalam episode kemarin, apa sih collaborative mindset, apa sih growth mindset gitu kan. Kalau kemarin di akademi itu dari yang paling junior sampai yang paling senior ada konsultan kita. Tapi pernah nggak yang senior mengintimidasi pendapatnya yang junior? Daniel lihatnya gimana? Memang didengarkan, dihargai pendapatnya. Ya, inilah yang kita bilang mindset yang benar harus kita pakai, gitu kan? Pada saat sharing itu benar-benar kita mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu kolaboratif mindset tuh pentingnya di situ. Kebayang bagaimana kita bisa kolaboratif kalau kita nggak mau dengerin pendapat orang lain. Itu satu. Yang kedua, apa benefitnya buat kita? Pada saat kita melakukan sharing dengan tujuan yang jelas ya. Sharingnya bukan sharing yang curcol topik bebas gitu kan. Tapi kita ada satu framingnya dulu gitu kan. Sharingnya tuh di sini. Gitu. Itu terhadap diri kita, kalau kita punya growth mindset, oh saya nanti mesti ngobrol sama dia, gitu kan? Saya mesti ngobrol sama Takis, saya mesti ngobrol sama Thomas, saya mesti ngobrol sama Christina, gitu kan? Karena apa? Dia punya pengalaman sesuatu pada saat sharing yang saya ingin tahu lebih banyak. Ini growth mindset itu juga harus kita pakai dalam momen-momen di mana kita saling terbuka seperti akademinya Dinarji ini. Dan ini rutin loh, Daniel udah berapa kali ngikut. Yang dari mulai akademinya gara-gara COVID kita langsung online semuanya, sekarang udah mulai hybrid gitu kan. Biasanya kita ngumpul semua di satu ruangan. Nah, itu lebih sharingnya tuh akan lebih hidup lagi, tidak ada kendala wifi ya kan. Berapa kali ngomong orang wifi-nya putus-putus, biar dia loh semuanya. Nah, ini suatu value yang lebih. Dan dari yang saya lihat adalah untuk membantu si masing-masing orang punya growth mindset, memang harus dibangun dari lingkungannya ya Pak. Bagaimana si lingkungan ini juga membantu untuk masing-masing orang berani menyatakan pendapatnya dan berani menerima pendapat orang lain. Jadi memang nggak bisa sendirian nih si orang ini untuk punya growth mindset. Benar. Ya, lingkungan, kalau ngomong lingkungan, environment, yes, itu sangat penting, gitu kan. Kalau kita berada di lingkungan yang the boss is always right,
gitu kan, kita cenderung akan kayak ya disuapin terus aja gitu loh, menunggu arahan gitu. Sementara kalau kita masing-masing negara itu punya otonomi tersendiri gitu kan, untuk melakukan apa. Tapi kenapa penting kita ngumpul kayak itu 2 kali dalam setahun? Kita align semuanya. Dalam kolaborasi itu kita melakukan alignment juga secara nggak sadar. Jadi kita punya pemahaman yang sama, kita punya pengertian yang sama, kita ngerti bahwa negara ini ada di mana pendapatnya, sudut pandangnya gitu. So kita tarik lagi kalau kenapa itu penting ya, satu, karena dalam sharing itu bisa terjadi kolaborasi gitu kan. Dan yang penting dalam sharing itu adalah kita siap menerima pendapat yang berbeda. Betul. Jangan kita maunya pendapat kita yang paling benar. Betul. Tidak ada kompetisi dalam sharing. Ya kan? Nah, untuk ke diri kita sendiri itu lebih banyak kepada saya siap nggak menerima pendapat yang berbeda? Saya mau nyerap pengalaman orang lain nggak? Belajar nggak dari mereka? Nah, ini yang kedua yang harus dimiliki pada saat kita ngumpul seperti itu, Daniel. Oke. Kalau ini diaplikasikan oleh sahabat-sahabat Dinarji di organisasi mereka masing-masing, bagaimana untuk memulai si momen sharing ini dengan semua benefitnya? How to start, Pak? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Oke. Tadi Daniel bilang environment-nya harus mendukung. Yes, itu satu. Itu yang pertama. Kita harus lihat environment kerjanya kita, lingkungan kerjanya kita, apakah mensupport open sharing seperti itu atau masih takut gitu dengan yang tinggi-tinggi nih sisinya gitu kan. Kalau environment-nya benar, lingkungannya udah benar, oke. Yang kedua adalah pada saat sharing gitu kan, benar-benar kita framing yang benar di awal, tujuan kita sharing ini, topiknya ini. Nah, semua masuk ke situ sharingnya. Dengan terbuka, apa adanya, tidak ada yang mengkritik, semuanya mendengarkan pendapat sudut pandang yang berbeda. Setelah itu baru apa nih intisarinya dari sharing itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah kita punya growth mindset apa enggak? Dalam hal kita terbuka juga nggak? Kita belajar dari orang lain. Kita mau lebih baik nggak besok? Dengan sharing itu, gitu kan? Kalau kita punya growth mindset, ujung-ujungnya adalah saya akan melakukan apa untuk improve, gitu kan? Dan itu kembali kepada diri masing-masing pertanyaannya. So itulah tiga hal yang penting, nggak cuman buat first time leader loh ya, first time manager, ke semua sampai ke top leader. Environment-nya kayak apa? Cara kita melakukan sharing kolaboratif terbuka apa enggak? Dan kitanya sendiri punya growth mindset, kita mau belajar apa enggak? Jangan merasa kita yang paling benar. 3 hal paling penting itu. Makanya akademi kita bisa terjadi kayak gitu, Daniel, yang seperti kita lihat. Menarik ya, hal-hal yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya tentang sharing, ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika terjadi hubungan yang menarik dalam sharing itu untuk saling mendengarkan dan juga tidak saling mengkritik gitu tadi ya. Bisa dimulai untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Dinarji, apakah di tempat Anda, organisasi Anda ini sudah berlangsung? Kalau belum, silahkan untuk Anda mulai dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan agar sharingnya juga bisa semakin bermanfaat. Begitu Pak DJ? Yes, dan kalau mau nanya bagaimana caranya, environment-nya nggak sesuai nih kayaknya nih, ngobrol sama Dinarji Indonesia. Kalau sharingnya kayaknya caranya salah terus, gimana caranya? Ngobrol sama Dinarji Indonesia. Satu lagi dong. Nggak usah ditanya kan? Udah. Silakan cek di bawah untuk sosial media dari Dinarji Indonesia. Kami berdua pamit, sampai jumpa.